So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, ini adalah Oppo Find N3. Yap, aku tahu aku telat, tapi aku bikin video ini pas harga dari Oppo Find N3 ini udah turun 5 juta alias jadi 25 juta. Ya, 25 juta pun itu juga masih termasuk angka yang tinggi ya buat kebanyakan orang di Indonesia. Tapi kalau kalian punya duit dan kalian pengen dapat HP terbaik dari segala sisi, Oppo Find N3 ini tuh bener-bener HP yang serba bisa ya yang ada sekarang. Yap, pasar HP Fold pemainnya cuma ada dua aja sekarang, yaitu Samsung Fold sama Oppo Find N ini. Kalau kalian cari HP yang bisa dijadiin mini PC portable, Samsung Galaxy Fold jelas menang karena dia punya fitur Samsung DeX. Sedangkan Oppo ini itu nggak ada. Tapi Oppo Find N3 ini itu adalah penyempurnaan HP Fold yang menurutku dari segala sisi dia tuh beneran nyaman dan useful banget buat dipakai. Oke, pertama dari desain dan dimensi dulu nih yang sehari-hari bakalan kerasa. Oppo Find N3 ini tuh punya dimensi yang lebih normal ketika dilipat. Ukurannya 153,4 x 73,3 mm. Sedangkan Samsung Fold 5 itu lebih kerasa panjang karena dimensinya ada di 154,9 x 67,1 mm. Kalau dilihat-lihat dimensinya kurang proporsional. Justru Oppo Find N3 ini lebih kelihatan normal ketika di mode lipat dan penggunaan aplikasi harian berasa lebih biasa ya kayak kita pakai HP lainnya. Meskipun bodinya terkesan lebih besar, tapi bobot dari Oppo Find N3 ini tuh lebih ringan. Bobotnya 14 gram lebih ringan karena dia tuh juga lebih tipis. Saat di posisi lipat, tebelnya ini ada di 11,7 mm berbanding punya Samsung yang ada di 13,4 mm. Ya dari segi dimensi aja udah kerasa lah bedanya ya, dan aku rasa Oppo Find N3 ini tuh lebih nyaman buat dipakai baik saat di posisi terbuka maupun saat dilipat. Terus lanjut kalau buat layar, ini sih udah cakep ya, baik layar depan dan layar dalamnya pun ini sama-sama cakep. Untuk layar depan auto cover, ini panelnya LTPO3 OLED, luas layarnya 6,31 inci, refresh rate-nya 120 Hz dan punya peak brightness di 2800 nits yang udah super terang untuk penggunaan di luar ruangan. Terus buat layar dalam, ini panelnya sama LTPO3 OLED, cuma ini versi foldable-nya yang artinya lebih fleksibel karena bisa ditekuk-tekuk kan. Terus size layarnya ada di 7,82 inci, refresh rate-nya ada di 120 Hz juga, dan peak brightness-nya juga sama di 2800 nits yang aman untuk penggunaan di luar ruangan. Untuk perbedaan dengan Fold-nya Samsung, ini nggak begitu berasa ya, keduanya sama-sama bagus. Paling ya yang jadi perhatian ada di crease-nya aja, dimana punya Oppo ini lebih berasa minim dan emang pas udah dipakai itu ya juga nggak sadar atau keganggu sama crease atau bekas lipetannya ini. Lanjut kalau buat performa, Oppo Find N3 ini tuh pakai Snapdragon 8 Gen 2. Ini sama kayak yang dipakai di Samsung Galaxy Z Fold 5. Untuk RAM ini ada di 16 GB dan internalnya ada di 512 GB. Chipset ini jelas masih super powerful banget ya. Jujur aja aku udah hampir sebulanan pakai HP ini dan ini tuh jadi HP gaming yang tiap hari aku pakai buat push rank. Selain main ML di sini mulus, baterainya ini juga tergolong awet. Jadi aku tuh bisa betah buat main game di sini. Beberapa game mungkin lebih nyaman dimainin di layar depannya ya. Contoh ML, aku lebih suka main di layar depannya. Sedangkan buat Genshin ini aku lebih suka main di layar dalamnya atau yang lebih besarnya. Ya semua game di sini udah bisa disikat lah. Suhu juga udah termasuk adem dan nggak panas. Jadi nyaman-nyaman aja kalau dipakai dalam jangka waktu yang lama. Cuma emang sedikit catatan aja nih dari pengalamanku, kalau mau performanya lebih nendang dan baterainya lebih awet, mending pakai layar depannya aja. Kalau pakai layar dalam emang berasa lebih enak ya karena layarnya lebih besar kan. Cuma ya itu baterainya bakalan lebih cepet kekuras sama suhu tuh cepet naik yang bikin performanya bisa turun biar suhu nggak terlalu panas. Kalau buat settingan game-game sendiri sih ini gak usah ditanya ya, udah rata kanan. Mobile Legends ini bisa ultra-ultra. Terus PUBG Mobile ini bisa smooth 90 fps, HDR Extreme, dan Ultra HD frame rate ultra. Ya pengalaman main game di smartphone ini udah bener-bener nyaman. Gak sekedar jadi smartphone yang enak buat dipakai kerja atau nikmatin multimedia aja. Tapi Oppo Find N3 ini itu masih bisa diajak ngegas ya ketika kita ajak buat main game. Kalau buat suhu sih cenderung adem, dia agak anget-anget dikit ketika udah terlalu lama main, cuma masih hangat dalam batas wajar ya, dan ngegenggamnya ini juga masih nyaman. Kalau buat daya, Oppo Find N3 ini dibekali dengan baterai berkapasitas 4805 mAh. HP ini udah aku pakai selama sebulanan dan menurutku baterainya dia tergolong awet. Nonton YouTube selama 1 jam di layar yang besar, baterainya ini berkurang sebanyak 7%. Main sosmed, IG dan TikTok di layar cover selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 8%. Dan buat main Genshin di settingan lawas selama 1 jam di layar utama,
baterainya berkurang sebanyak 22%. Sementara itu buat kecepatan ngecas ini ada di 67 watt, dan buat isi dayanya dari 0 sampai full ini butuh waktu 50 menit aja. Untuk sistem operasi Oppo Find N3 ini itu mulai dari ColorOS 13 ya dengan basis Android 13. Tapi ini juga udah aku update ke ColorOS 14 dengan basis Android 14. Untuk update sendiri dijanjiin sampai 4 kali, yang artinya bakalan dapat ke ColorOS 17 dan Android 17. Oke, dan terakhir kita membahas soal kameranya. Jadi buat kamera Oppo Find N3 ini tuh dibekali dengan setup triple kamera. Ada kamera utama yang punya resolusi 48 megapiksel ber-OIS. Terus ada kamera ultrawide 48 megapiksel juga. Dan ada kamera tele 3 kali optical zoom yang resolusinya ini 64 megapiksel ber-OIS. Sementara itu buat kamera di bagian covernya ini ada di 32 megapiksel, dan kamera di bagian dalam yang di layar besar ini itu 20 megapiksel. Buat hasilnya nggak usah diraguin lagi ya, kalau tiap detail dari foto-fotonya itu cakep. Dan demi lensnya ini luas, warnanya enak juga nih buat dilihat. Nah, sisanya langsung aja kalian cek dari hasil foto-foto yang udah dijepret berikut ini. Oke, ini contoh perekaman video dari Oppo Find N3 direkam pakai resolusi Full HD 30 fps ya. Kalau di sini kita bisa pindah-pindah lensa. Contohnya ini lensa utama. Nah, ini yang ultra wide. Ini balik lagi ke utama, sama ini bentar. Nah, ini yang tele 3 kali optikalnya. Nggak enaknya itu ya, kayak harus nge-slide lensanya, jadi nggak bisa langsung klik langsung pindah. Kurang ini sih menurutku, kurang seamless. Cuma ya oke lah, dia bisa pindah-pindah lensa. Nah, ini yang Full HD 60 fps, tapi nanti bakal dikompres ya ke Full HD 30. Dia masih bisa pindah-pindah lensa. Contohnya ini ultra wide-nya. Oke, ini kamera utama, dan ya ini yang tele 3 kali optikalnya. Kalau di Full HD 60 fps ini ada mode ultra steady. Kalian bisa lihat sendiri, ini aku pakai jalan, hasilnya beneran stabil. Kalau ini 4K 30 fps, dia masih bisa pindah-pindah lensa. Ini ultra wide-nya. Oke, ini kamera utama. Dan sebentar. Nah, ini yang 3 kali optikalnya. Detailnya pasti lebih oke lah ya ketimbang yang Full HD tadi, meskipun udah dikompres. Ini 4K 60 fps, dia sebenarnya bisa semua lensa, cuma sayangnya saat udah ngerekam nggak bisa pindah-pindah seenak jidat ya kayak yang tadi. Ini yang kamera utamanya dulu, kita coba. Nah, ini 4K 60 fps kamera ultra wide, hasilnya seperti ini. Detailnya masih oke ya meskipun ultra wide. Nah, ini yang 4K 60 fps lensa tele 3 kali optikal. Oke, kita coba zoom orang 10 kali ya. Udah pecah sih. Paling oke masih di 5 kali. Ini yang 5 kali. Oke, kalau ini yang kamera depan, hasilnya seperti ini. Ini Full HD 30 fps ya. Dia bisa di Full HD 30 sama 4K 30. Jadi nggak ada opsi buat 60 fps. Hasilnya seperti ini yang Full HD 30. Di Full HD 30 fps ada mode ultra steady. Kalau diaktifin bikin hasil perekamannya jadi lebih stabil, cuma resikonya ya video nge-crop. Contohnya seperti ini.
Kalau ini contoh perekaman video 4K 30 fps-nya, hasilnya seperti ini. Oke, aku lupa jelasin kalau di Full HD 30 fps-nya ada mode bokeh video dan bukaannya bisa kita atur F-nya. Ini aku tadi di F kalau nggak salah 3.2, 3,2. Seperti ini. Cakep sih. Maksudnya bagian ngeblurnya pas. Oke, gitu aja. Kita balik ke studio. Oke, kesimpulannya Oppo Find N3 ini emang bukan HP yang murah. Harganya ya mahal banget. Bahkan setelah harganya turun pun ini masih tergolong mahal. Tapi ngelihat value apa yang ditawarin, fitur dan spek yang dikasih, aku rasa harga 25 juta ini bakalan berasa worth it kalau kalian bisa manfaatin dan pakai semua fitur-fiturnya. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.